Sejak awal saya ragu, almarhum Inci Sunur dijuluki sebagai sang fenomena. Tapi keraguan saya terjawab ketika saya membaca buku ini. Memang, almarhum Inci Sunur layak disebut sebagai sang fenomena. Salah satu alasan kenapa saya sepakat bahwa almarhum Inci Sunur layak disebut sebagai sang fenomena, karena bagaimana kemampuan dia, kepandaian dia membuat keputusan-keputusan yang tepat di sudut-sudut yang sempit. Buku ini bercerita tentang perjalanan hidup almarhum Inci Sunur sejak masih remaja sampai menjadi seorang politisi. Banyak hal yang tidak diketahui oleh publik, khususnya masyarakat Lembata termasuk saya, tentang bagaimana perjalanan hidup almarhum Inci Sunur. Sejak awal, saya juga ragu sebenarnya untuk membaca buku ini. Tetapi ketika saya membaca buku ini, banyak nilai-nilai positif yang kemudian harus kita ambil. Sebagai aktivis, saya mengajak teman-teman aktivis untuk membaca buku ini. Sebab buku ini mengurai semua carut-marut gerakan masyarakat yang kemudian menurut kita adalah sebuah kemenangan, tetapi menurut dia adalah kekalahan. Ketika membaca buku ini juga, saya seperti mendapat tamparan keras bahwa seburuk-buruknya manusia, manusia tetaplah manusia. Mari kita membaca sebelum kita berkomentar. Tadinya saya pikir buku ini digagas semata-mata untuk mengkultuskan ketokohan Bupati Yance. Tapi rupanya tidak sepenuhnya begitu. Di sini penulis terlihat menanggalkan hampir sebagian perspektifnya, dan itu membebaskannya dari rasio relasi subjektif, sehingga catatan-catatan dalam buku ini tidak akan menggiring para pembaca kepada kepentingan sepihak. Justru lewat buku ini, para pembaca dibantu untuk mengenal figur Bupati Yance secara lebih otentik dan tidak setengah-setengah. Membaca tulisan ini, kita dihantar pada riwayat hidup Y.S. Penulis amat lihai memprovokasi pembaca agar tidak lekas beralih sebelum melahap isi seluruh buku tersebut. Tuntas, bagi saya, penulis berhasil mengunci rasa lapar pembaca dengan diksi-diksinya yang terpilih, mengalir dan jernih. Kedalaman tulisan dan narasi yang dibangun mampu menggerakkan kreativitas berpikir siapa saja di ruang publik tentang sepak terjang politisi Partai Golkar itu. Penulis berhasil menyuguhkan sisi lain kisah hidup EYS yang cukup menegangkan, kontroversial, dan belum banyak diketahui oleh banyak pihak. Setiap orang punya pandangan yang berbeda terkait dengan buku ini, berkaitan dengan gagasan sang fenomenal. Semua orang pasti punya pandangan yang berbeda terkait dengan cara pikir daripada sang fenomenal. Gagasan yang disampaikan berkaitan dengan pariwisata sebagai nadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lembata memang jauh panggang dari api, tetapi terobosan yang dia bangun dengan semangat seperti para pendahulu bangsa negeri ini, bahwa pemimpin itu harus menderita dan memang dilaluinya dengan gembira, dengan ikhlas dan gembira, sehingga apa yang dia kerjakan, terobosan-terobosan ide dan gagasan yang dibangun memang menuai banyak kritikan dan sangat kontroversial. Kita melihat daripada ketika membaca buku ini, gagasan, ide, terobosan yang dia bangun memang jauh panggang dari api. Tetapi gagasan sang fenomenal ini memang banyak menuai kritik dan bahkan kontroversi setiap kalimat yang memang keluar daripada mulut sang fenomenal. Setiap kalimat yang keluar daripada mulutnya ini harus bisa diterjemahkan secara baik, dengan rasional, dengan akal sehat, agar tidak bisa menjadi masalah atau bisa menuai masalah di kemudian hari. Sehingga gagasan dan setiap ide yang keluar daripada mulut sang fenomenal ketika masih berkuasa itu harus bisa diterjemahkan secara akal sehat. Mimpi dan gagasan sang fenomenal ini seperti
mimpi Daud ketika dia ingin membangun Yerusalem baru, menjanjikan Yerusalem baru terhadap umat Israel atau Bani Israel. Sayangnya bahwa mimpi itu tidak bisa terwujud, kemudian janjinya itu juga tidak bisa dinikmati oleh sang fenomenal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ketika membaca buku ini, melihat gagasan dan ide daripada sang fenomenal almarhum Bapak Eliezer Yance Sunur. Terima kasih. Bino, pekerja visual di Remata, ini mengomentari buku gagasan fenomenal karya penulis Om Freddy Wang dan kawan-kawan. Sekilas saya membaca buku gagasan fenomenal ini, saya seakan diajak bertamasya bersama orang-orang yang pernah dekat dengan almarhum Eliezer Yance Sunur selama beliau menjabat sebagai Bupati Lembata 2 periode dari 2011 hingga menjelang 2022. Tamasya itu akhirnya membawa saya pada sebuah perspektif baru terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh almarhum selama masa kepemimpinannya memimpin Lembata, membangun Lembata berdasarkan konsep-konsep yang dia ciptakan. Buku ini ringan sekaligus jujur yang mampu mengajak kita merefleksikan pembangunan Lembata ke depannya berbasiskan perubahan zaman ke era digital. Saya sangat merekomendasikan seluruh masyarakat Lembata untuk membaca buku Gagasan Sang Fenomenal, khususnya para generasi muda untuk pembangunan Lembata. Halo, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Bedi Roma, salah seorang putra yang berasal dari Kabupaten Lembata juga. Izin saya memberikan sedikit komentar atas isi buku yang ditulis oleh Bang Fred Wahon, salah seorang penulis yang menurut saya juga cukup fenomenal dalam urusan menulis. Saya diminta untuk memberikan tanggapan terhadap isi buku dan setelah itu saya membaca dari awal sampai akhir. Saya mengambil kesimpulan yang pertama, seorang Yance Sunur melihat Lembata dari kacamata yang berbeda, dari kacamata yang tidak bisa dilihat oleh banyak mata sebenarnya. Yang kedua, setelah saya membaca, saya mengambil kesimpulan Lembata tetap pada posisi the last paradise sebenarnya, surga terakhir bagi mereka yang mencari keindahan alam, bagi mereka yang mencari ketentraman batin sebenarnya. Pak Yance cukup berani mengambil risiko ketika membuat kebijakan atau mengambil langkah melihat pariwisata sebagai salah satu leading sektor pembangunan di Kabupaten Lembata. Oleh karenanya buku ini cukup menarik, buku ini cukup memberikan kesan yang mendalam bagi kita yang membacanya dengan hati dan mata yang tenang. Saya berterima kasih untuk Bapak Mama sekalian yang sudah memberikan tanggapan atas apa yang ditulis oleh Bang Fred. Mari bersama Taantou membangun Kabupaten Lembata. Terima kasih dan salam sehat lagi buat Bapak Mama sekalian.